Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 119 ayat 57 sampai ayat ke-64. Demikianlah firman Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kepada kita kekuatan iman dan kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Daud menjadikan perkenan Tuhan sebagai kebahagiaannya yang sempurna. Dituliskan bahwa bagianku adalah Tuhan. Orang-orang lain menempatkan kebahagiaan mereka pada kekayaan, jabatan, dan kemuliaan dunia ini. Bagian mereka adalah dalam kehidupan ini. Mereka tidak mau melihat lebih jauh lagi. Mereka tidak mengingini lagi. Mereka telah menerima yang baik sewaktu mereka hidup. Tetapi semua orang yang telah dikuduskan menempatkan Allah sebagai bagian warisan yang kekal, piala bagi mereka. Dan tidak ada yang bisa memuaskan hati mereka selain itu. Daud dapat memohon hal ini kepada Allah, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku telah memilih Engkau sebagai bagianku dan bergantung padamu. Itulah yang membuat aku berbahagia. Daud menjadikan Taurat Tuhan sebagai aturannya. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu, dan oleh anugerah-Mu aku akan melakukan apa yang telah kukatakan serta akan tetap tinggal di dalamnya sampai akhir hayatku. Mari kita perhatikan saudara, orang-orang yang menjadikan Allah sebagai bagian mereka harus menjadikan Dia sebagai Raja mereka, berkomitmen setia kepadanya, serta berjanji untuk berpegang pada firman-Nya. Kita harus sering-sering mengingat janji kita. Tentunya, karena kita tahu bahwa Tuhanlah bagian kita, artinya tidak ada yang lain selain Tuhan. Tidak ada yang menggantikan Dia di dalam hidup kita. Dengan segenap hati, ini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan sebuah pengabdian yang lengkap. Di kemudian, kita tahu istilah ini atau frasa ini menunjukkan pengabdian yang lengkap kepada Allah saja. Dan ini merupakan sebuah permintaan doa, kepercayaan kepada Allah sebagai pilar penting dari iman yang alkitabiah. Sebagaimana Tuhan dipanggil untuk setia kepada janjinya, sekarang pemazmur menegaskan kesetiaannya, ketaatan langsung kepada hukum Allah, dan bersegera melakukan ketika Allah memanggil pemazmur. Kalau kita rujuk lagi kata melangkah, ini memberikan suatu dorongan untuk kita mengerjakan apa yang disebut dengan pertobatan. Ayat ini merujuk kepada seseorang yang telah melanggar hukum Allah, tetapi telah mengubah arahnya untuk setia memegang dan memuja Tuhan Allah. Tidak mudah bagi pemazmur untuk hidup dengan setia, karena selalu ada musuh-musuh yang mengelilingi, yang mengikat, yang menjerat, yang meletakkan perangkap, melilit, melanda. Tetapi karena kasih setia Tuhan dan kemurahan hati Tuhan dengan pertolongannya, maka orang-orang percaya akan bebas menikmati
dan melakukan firman Tuhan, serta tidak melupakan firman Tuhan untuk langkah kehidupan berikutnya. Kiranya saya dan saudara semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dengan baik dan benar, sebab firman itu menghibur, firman itu menguatkan, firman itu memberikan kepada kita daya tahan karena janji Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, kita bisa menikmati kasih setia Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan di dalam pertolongan Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Kita dipimpin memiliki iman yang aktif, mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara dimanapun berada. Amin.